Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta pelatihan, gimana kabarnya di hari yang kedua ini? Semoga tetap semangat ya mengikuti pelatihan ini. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas karakteristik artikel ilmiah. Nah, jadi memang di dalam penulisan artikel ilmiah itu terdapat ciri-ciri atau karakteristik. Nah, kita nanti akan membahas terkait dengan karakteristik apa saja yang ada di artikel ilmiah sehingga kita nanti dapat menyiapkan gitu ya hasil penelitian kita untuk dijadikan sebagai artikel ilmiah ya, atau nanti dipublish di jurnal atau misalkan di media massa begitu, itu kan bisa gitu ya, seperti itu ya. Baik ya, ke slide selanjutnya. Nah, ini di karakteristik artikel ilmiah ya, tentu ya di dalam hasil penelitian kita selanjutnya melakukan penulisan artikel ilmiah dan ya pembahasannya tentu hasil penelitian tersebut gitu. Maka ini ada beberapa karakteristik yang harus kita mengerti dan harus kita pahami selaku pendidik, selaku akademisi ya, sehingga di dalam prosesnya ya, dalam proses penulisan artikel ilmiah ini tidak ada hambatan atau gangguan, sehingga kita nanti akan bisa ya diterima begitu artikel-artikel yang sudah kita buat ya, baik di jurnal atau media massa. Tentu dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan dari jurnal dan media massa yang kita tuju begitu. Jadi maka karakteristik artikel ilmiah ini menjadi hal yang penting yang harus kita ketahui. Baik ya Bapak Ibu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada struktur penulisan ya. Nah, struktur penulisan ini ada struktur penyajian yang sangat ketat dan biasanya terdiri dari bagian awal pendahuluan, bagian inti atau tema, dan bagian akhir ya. Bagian inti terkait dengan juga pembahasan-pembahasan ya, hasil dari proses penelitian begitu. Nah, selanjutnya ada contoh sistematika atau struktur penulisan karya ilmiah ya, atau artikel ilmiah. Nah, ini ada pertama adalah topik ya, judul, berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Nah, biasanya memang terkait dengan topik atau judul ini sebenarnya baiknya dari dalam penulisan itu hanya 20 kata ya, kurang lebih 20 kata. Jadi singkat, padat, dan jelas gitu. Jadi tidak misalkan di dalam isi artikel kita ada misalkan 3, 2, atau misalkan 4 atau lebih dari 4 variabel gitu ya. Nah, itu tidak dituliskan semua, tetapi dipersingkat gitu ya judulnya, sehingga itu menjadi judul atau topik yang mewakili dari keseluruhan isi dari artikel, seperti itu. Biasanya jurnal nasional dan internasional ya standarnya kurang dari 20 kata lah ya. Nah, selanjutnya ada abstrak. Nah, ini dua bahasa, biasanya ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, sekarang hampir semua jurnal itu menggunakan bahasa Inggris ya, karena memang nanti sinkronisasinya itu akan publish secara global gitu. Jadi memang harus ada penggunaan bahasa internasional, terutama bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada 150 sampai 350 kata ya. Jadi posisinya di abstrak ini memang tidak perlu banyak gitu ya, karena di situ nanti kan ada tujuannya gitu ya, tujuan dari proses penelitian itu apa gitu, tujuannya apa gitu ya, lalu nanti ada metode penelitiannya gitu ya, lalu nanti ada hasil penelitiannya ya, temuannya gitu.
Nah, sehingga novelty-nya diketahui gitu. Nah, selanjutnya nanti ada kata-kata kunci atau keyword ya. Jadi memang abstrak itu mewakili isi dari semua artikel ya. Dan dibuat secara sistematis. Tergantung sih, memang terkadang ada yang di jurnal itu tidak perlu mendeskripsikan secara gamblang, misalkan ada angka-angka gitu ya terkait entah itu pengaruh, entah itu korelasi gitu. Ada juga yang ya membutuhkan untuk karakteristik pengaruhnya berapa persen gitu ya. Gitu. Lalu nanti ada misalkan korelasinya berapa gitu. Nah, itu tergantung dari jurnalnya gitu ya. Nah, selanjutnya nanti ada pendahuluan ya. Pendahuluan rasional memilih judul atau topik tulisan, kedalaman dan keluasan materi, tujuan penulisan. Nah, biasanya memang di pendahuluan ini menjadi awal ya. Kalau di dalam pendahuluan ini ketika di dalam menulis gitu ya, tidak ada kedalaman dan keluasan materi, lalu ada tujuan, tidak ada tujuan penulisan gitu, maka di sini akan menjadi bias gitu ya, ambigu. Jadi karena memang di pendahuluan ini menjadi urgent untuk dijabarkan gitu, karena di dalam pendahuluan ini posisinya sebagai awal untuk menjadi acuan para peneliti di dalam meneliti gitu ya. Lalu selanjutnya ada kajian literatur dan bahasan keluasan materi, tujuan penulisan. Nah, kajian literatur ini biasanya konsep-konsep ya, konsep-konsep yang secara faktual. Kalau misalkan memang dia penelitian kualitatif atau kuantitatif, maka merujuknya tentu ke artikel-artikel atau konsep-konsep yang kuantitatif dan kualitatif, tergantung nanti penelitiannya. Dan biasanya terkait dengan kajian literatur ini kan nanti ada konsep dan teori ya. Konsep-konsep itu kan biasanya definisi-definisi dari para ahli. Nah, sedangkan kalau teori itu adalah hasil penelitian. Dan biasanya kalau teori itu ada bisa untuk menguatkan atau menjadi landasan dasar berpikir ya dari hasil penelitian, misalkan Colquitt gitu ya, Sumerhon gitu. Jadi para ahli-ahli di bidang pendidikan, misalkan ahli bidang sosial, humaniora, sains gitu. Nah, itu dijadikan sebagai literatur. Dan biasanya memang ya kan kalau kita di dalam proses penulisan kayak seperti skripsi, tesis, disertasi itu kan banyak ya. Nah, kalau di artikel ilmiah ya kita pilih saja gitu. Kita pilih saja beberapa gitu yang mewakili atau yang memang paling urgent di dalam untuk proses kontribusi di dalam artikelnya tersebut gitu ya. Oke ya, kita lanjut. Nah, ini tadi di landasan teori. Nah, ini landasan teori tadi terkait dengan konsep-konsep yang terukur gitu ya. Terkait dengan hasil-hasil penelitian yang sudah dibuktikan gitu ya oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dengan kalau misalkan penelitian kuantitatif kan dia kan posisinya kan bukan hanya ya, maksudnya fokusnya begitu di pembuktian gitu ya, pembuktian penelitian-penelitian sebelumnya dan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu ya. Dan tidak terlalu repot karena memang kalau kuantitatif dia kan sudah ada patternnya, sistematikanya, alat ukurnya gitu. Jadi sudah firm gitu. Berbeda dengan penelitian kualitatif gitu. Nah, kalau penelitian kualitatif memang dia fleksibel. Nah, jadi intinya di landasan teori juga kita memuat
landasan-landasan teori atau konsep yang memang benar-benar berkontribusi atau memberikan sumbangan yang urgent, yang penting di dalam proses penulisan artikel ilmiah gitu. Jadi tidak mesti semuanya ditulis gitu. Nah, biasanya seperti itu ya. Karena memang kan kalau artikel kan hanya ya 1 sampai 20 lembar lah ya gitu. 1 sampai 20 lembar gitu. Jadi memang harus dipilah-pilah. Tidak semuanya landasan teori yang sudah kita rangkumkan, kita kumpulkan, kita tulis kembali di dalam penulisan artikel ilmiah gitu ya. Nah, lalu karakteristik selanjutnya adalah dia datanya sesuai fakta gitu. Jadi artikel ilmiah itu ya sesuai fakta, sesuai kenyataan gitu. Jadi prosesnya itu yang benar-benar real gitu. Jadi konkret gitu, tidak mengada-ngada gitu. Jadi kalau misalkan memang di dalam hasil penelitian kita didapatkan misalkan kalau korelasi tidak ada hubungannya, misalkan ya sudah dituliskan gitu, tidak ada hubungannya. Jadi tidak usah mengikuti tren, misalkan tren-tren di dalam proses kita mencari karya ilmiah itu, artikel ilmiah itu harus positif atau misalkan ada korelasi, sedangkan kita di dalam penemuan proses penelitian kita tidak berhubungan ya, maka ya sesuai fakta saja, maka itulah artikel yang baik gitu ya, karena sesuai dengan karakteristik artikel ilmiah itu adalah dia sesuai dengan fakta begitu ya. Next. Nah, karakteristik selanjutnya adalah dia jelas gitu. Nah, setiap informasi dalam artikel ilmiah itu diungkapkan sejernih-jernihnya dan gamblang gitu ya, sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan-raguan dalam benak pembaca. Jadi memang posisinya di dalam artikel ilmiah itu kan sistematis ya, lalu juga dia tidak bertele-tele. Jadi memang terkadang kalau kita menulis artikel ilmiah gitu ya, terlalu banyak deskripsi dan akhirnya tidak fokus gitu ya terkait dengan isi artikel ilmiah atau judul yang sudah kita buat, maka itu akan menjadi hal yang ambigu. Nah, itu biasanya para reviewer artikel itu akan memberikan catatan gitu, memberikan catatan, misalkan kalimat A, B, C, D ini tidak usah dicantumkan, dihapus saja. Nah, biasanya seperti itu. Jadi memang di sini karakteristik artikel ilmiah itu akan terlihat jelas sekali gitu. Maka kejelasan sangat penting di dalam proses kita membuat artikel ilmiah gitu. Ya, itu menjadi hal yang penting begitu di dalam proses pembuatan artikel ilmiah gitu. Jadi jangan sampai terlalu lebar ya, terlalu luas, sedangkan fokusnya tidak ditulis gitu, atau tidak ada fokus di dalam proses penulisan artikel ilmiah. Jadi jangan terjebak dengan banyaknya kata-kata tetapi tidak berfokus pada judul yang sudah ditentukan gitu ya, atau judul yang sudah diteliti begitu. Oke ya, next ya. Nah, selanjutnya adalah bersifat objektif gitu ya, bersifat objektif. Jadi memang kalau kita melihat karakteristik artikel ilmiah itu ya objektif, tidak subjektif. Nah, kalau subjektif kan posisinya kan itu tergantung kita nih, tergantung peneliti. Nah, kita tidak boleh masuk ke dalam proses penulisan artikel ilmiah, artinya tidak merubah apa yang sudah didapatkan gitu. Nah, itu menjadi sebuah godaan juga sih, terkadang para peneliti itu
menyesuaikan dengan keumuman atau misalkan teori yang sudah berlaku atau konsep yang sudah berlaku atau hasil penelitian yang sudah berlaku itu A. Nah, terkadang gitu ya yang saya temui itu para penulis artikel itu seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi itu tidak boleh dilakukan oleh para peneliti begitu ya. Jadi memang harus benar-benar objektif begitu. Next ya. Nah, sahih atau valid artinya baik bentuk maupun isi artikel ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Tentu ya, jadi artinya di dalam proses penulisan artikel ilmiah itu harus ada sahih ya atau valid gitu atau benar gitu. Dan tentu kan kalau kita sebagai peneliti atau peneliti awal atau yang sudah expert sudah paham ya terkait dengan ukuran-ukuran bagaimana agar sahih atau agar validnya penelitian kita gitu ya, bisa misalkan menggunakan KR21 gitu ya untuk proses tahap pembuktiannya gitu ya, sampai membuktikan hasil hipotesisnya gitu ya, menguji hipotesisnya gitu ya dengan product moment ya, correlation gitu ya, atau misalkan path analysis atau misalkan dengan structural equational model gitu ya di dalam rangka proses pembuktian dari hipotesis-hipotesis yang dilakukan, atau misalkan juga di dalam misalkan analisis butir soal kita juga kan harus melihat ya apakah tingkat dari kesukarannya gitu ya, apakah tersebar atau tidak gitu, atau validitasnya dulu gitu kan, reliabilitasnya seperti apa gitu, sehingga apakah mendekati satu atau tidak, sehingga memang sebenarnya begitu di dalam proses penulisan artikel ilmiah. Kalau kita sudah mengerti dan paham itu kita tinggal memindahkan saja gitu, memindahkan saja ke template yang sudah ada gitu. Nah, ini beberapa karakteristik yang memang harus difahami sehingga di dalam nanti penulisan tidak terhambat gitu ya, tidak ada kendala di dalam proses penulisan begitu ya. Next ya. Nah, selanjutnya tentu penulisannya sesuai dengan aturan standar nasional atau internasional. Jadi karakteristik yang terakhir yang dibahas adalah penulisan sesuai dengan aturan standar nasional atau internasional. Akan tetapi tata cara penulisan laporan yang berlaku di lembaga tempat penulis bernaung tetap harus diperhatikan. Jadi memang juga biasanya karena dia ada aturan standar, maka kita harus mengikuti tuh artikel-artikel atau yang kita akan tulis sesuai dengan template atau tidak gitu. Kalau misalkan biasanya kalau artikel yang kita tulis itu tidak sesuai template atau struktur dari penulisan jurnal yang kita tuju, maka ya otomatis sudah di decline gitu. Jadi tidak perlu diperiksa lagi ketika artikel kita masuk nih tidak sesuai dengan template yang harus diterima, itu sistem sudah menolak, itu sudah di decline. Jadi maka itu harus menjadi hal yang harus diperhatikan di dalam rangka menyusun artikel ilmiah ya. Tentu karakteristik ini harus dipahami oleh setiap akademisi, setiap peneliti ya yang memang akan menerbitkan artikel ilmiah gitu ya, seperti itu. Dan sekarang memang terkait dengan artikel ilmiah menjadi hal yang penting sekali gitu ya, menjadi seperti portfolio kita ya di dalam proses pengajaran atau pendidikan gitu ya. Nah, ini di samping ini ada beberapa sistematika yang di awal tadi sudah kita sedikit bahas ya gitu, sebagai example gitu. Nah, maka ini menjadi hal yang penting yang harus kita pahami begitu ya. Semoga ini di hari yang kedua ini terkait dengan karakteristik artikel ilmiah menjadi dipahami dengan baik oleh
Bapak Ibu peserta pelatihan, dan kita bisa mengaplikasikannya, dan kita tetap bisa terus berkarya di dalam rangka pembuatan artikel ilmiah dari hasil penelitian ya, baik itu tadi sosial, humaniora, sains gitu ya, dan yang lainnya. Baik ya, begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menyimak.